Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesi Novanovia NIM 0012 dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang mana berjudul tentang staffing dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber daya manusia atau SDM. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi untuk mengenal SDM, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang penataan staf atau staffing. Nah, penataan staf atau staffing ini merupakan cara pengelolaan suatu sumber daya manusia agar karyawan itu nanti dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Nah, pada perusahaan besar, dan bukan hanya pada suatu perusahaan besar saja, di lembaga pendidikan Islam, bagian yang bertanggung jawab dan berfungsi untuk mengelola urusan sumber daya manusia itu biasanya disebut dengan bagian personalia. Nah, fungsi dari bagian personalia ini adalah merencanakan konsep perekrutan dan juga pengembangan sumber daya manusia yang diperlukan oleh suatu perusahaan atau suatu lembaga pendidikan. Nah, personalia organisasi pada suatu lembaga pendidikan Islam itu mencakup para guru, terus para pegawai, para wakil siswa atau juga mahasiswa. Nah, wakil siswa ini bisa dimasukkan ke dalam personalia organisasi pendidikan karena mereka itu ikut berpartisipasi dalam menjaga kelangsungan dan meningkatkan aktivitas suatu pendidikan dalam lembaga pendidikan Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Nah, perencanaan sumber daya manusia itu adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara suatu kualitas sumber daya manusia yang diperlukan oleh suatu lembaga pendidikan dalam mencapai suatu tujuannya. Nah, di awal tadi saya menjelaskan tentang siapa yang bertugas sebagai perekrutan atau yang bertugas menerima sumber daya manusia itu adalah bagian personalia. Nah, di sini ada beberapa komponen suatu perencanaan dalam segi personalianya. Yang pertama itu ada tujuan perencanaan organisasi dan juga ada pendekatan personalia, terus menafsirkan kebutuhan personalia, dan yang terakhir yaitu program tindakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang C, yaitu rekrutmen sumber daya manusia atau SDM. Nah, di sini rekrutmen itu memiliki pengertian atau suatu upaya untuk suatu lembaga pendidikan atau organisasi dalam mendapatkan suatu tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan dalam suatu lembaga pendidikan atau suatu organisasi. Yang mana rekrutmen ini dapat dilakukan melalui pemasangan iklan di media massa, terus bisa juga pengajuan permohonan pada institusi pendidikan atau sebagainya. Nah, di sini rekrutmen itu dapat dibagi dua jenis, yaitu rekrutmen internal dan juga rekrutmen eksternal. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang rekrutmen internal. Apa sih rekrutmen internal itu? Rekrutmen internal itu adalah proses untuk mendapatkan suatu tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh suatu lembaga pendidikan Islam dalam mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah dimiliki suatu lembaga pendidikan Islam sebelumnya. Nah, bentuk dari rekrutmen internal ini dapat berupa rotasi dan penetapan tenaga kerja pada tingkatan manajemen yang sama namun berbeda departemen atau bagian. Dapat juga berupa promosi, yaitu berupa penetapan tenaga kerja yang ada kejabatannya yang tingkatan manajemennya lebih tinggi dari sebelumnya. Terus yang kedua yaitu rekrutmen eksternal. Nah, rekrutmen eksternal ini adalah perusahaan itu mendapatkan tenaga kerja
kerja atau sumber daya manusia yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu yang diperoleh dari luar perusahaan atau suatu organisasi dan juga suatu lembaga pendidikan Islam. Nah, atau sering dinamakan dengan nama outsourcing ya. Nah, biasanya upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tenaga kerja ini yaitu dapat melalui iklan di media massa seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga interview di kampus-kampus, atau juga bisa melalui agen penyaluran tenaga kerja. Nah, di sini ada kelebihan dari rekrutmen eksternal itu, yaitu bahwa perusahaan atau lembaga pendidikan mungkin memiliki peluang untuk mendapatkan tenaga kerja yang lebih baik dari sebelumnya atau dari yang kita miliki. Nah, ada juga keterbatasan dari rekrutmen eksternal ini, yaitu dalam hal adaptasi tenaga kerja terhadap rekrutmen internal. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ismika. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.